Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya pada dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan membahas makanan beracun yang diubah oleh masyarakat Indonesia menjadi panganan yang lezat dan bergizi. Tentu yang paling utama itu adalah digemari. Apakah itu? Mari kita ikuti ceritanya secara lebih lengkap. Ikutilah konten ini sampai akhir supaya tidak salah paham. Makanan yang beracun kemudian dirubah menjadi makanan yang paling digemari dan menyehatkan tubuh manusia. Di antaranya adalah eceng gondok. Yang kedua, pucung atau kepayang, kelewek. Yang ketiga adalah jamur. Oke, yang pertama kisahnya lucu memang. Kira-kira tahun 1980 atau 79, 80, 81 itulah kira-kira. Pada saat itu zaman pemerintahan Orde Baru kan selalu menggembar-gemburkan swasembada pangan. Tetapi tercoreng pada saat itu karena pantai utara itu ada hama wereng namanya. Akibat hama wereng itu heboh. Bahkan semua televisi, media cetak itu mempublikasikan orang-orang kelaparan yang memakan bonggol dari eceng gondok. Yang dimakan bonggolnya. Apakah betul mereka itu makan karena kelaparan? Ternyata apa yang terjadi? Sampai saat ini banyak sekali orang-orang yang memakan eceng gondok bagian bonggolnya karena rasanya manis. Tetapi di masyarakat Indonesia lainnya, di seluruh Indonesia, bahkan pernah tayang di televisi juga, itu yang dimakan adalah daun eceng gondok yang muda itu. Tapi itu kan ngandung sianida. Ya, kalau ya bicara tentang sianida, jadi ingat masalah Mirna ya. Mirna itu kan kasusnya sianida, kopi bersianida. Nah, ternyata itu berada di makanan tradisional kita, eceng gondok. Nah, eceng gondok yang bersianida itu dirubah oleh masyarakat Indonesia, yaitu dengan cara merebus daun eceng gondok itu 1 jam sampai 2 jam lamanya. Dan setelah itu diolah, bukan cuma daun eceng gondok, ternyata dikasih bumbunya, cabai merah, bawang, kemudian rempah-rempah yang lainnya, ditambah juga dengan tempe, kemudian oncom, dan masih banyak sekali itu ramuan-ramuan yang tentu saja ada rahasia-rahasia yang tidak bisa dibocorkan ya, karena itu rahasia mereka. Kalau orang sudah mencicipi makanan tersebut, wah pasti ketagihan deh. Suatu saat nanti makanan dari eceng gondok ini akan menjadi panganan yang menarik wisatawan. Karena apa? Ketagihan sekali makan itu. Padahal itu eceng gondok beracun, mengandung sianida. Itulah kehebatan atau kearifan ya, kearifan lokal di negara Indonesia ini. Setiap suku punya kelebihan-kelebihan. Kalau di suatu tempat tadi bonggolnya yang diolah, tetapi kebanyakan di masyarakat Indonesia pada umumnya justru daun mudanya. Yang berikutnya adalah kelem. Pernah dengar mabuk kepayang? Kepayang itu sebenarnya adalah kelewek atau picung. Nah, picung itu kan seperti nangka. Kalau sudah jatuh, dibuka dalamnya. Oh, di dalam itu ada batok
bunder-bunder dan keras sekali. Ketika batok yang bunder-bunder di dalam buah itu dipecahkan, di dalamnya ada daging berwarna putih, dan itu sangat beracun. Tetapi oleh masyarakat tradisional Indonesia dengan kearifan lokalnya, direndam di air mengalir selama 1 minggu lamanya. Air mengalir. Kalau airnya tidak mengalir, racunnya berada di air. Tetapi kalau disimpan di sungai yang terus airnya mengalir, racunnya terbawa hanyut. Setelah 1 minggu dicicipi, rasanya lezat. Apalagi kalau sudah diberi bumbu. Di masa banyak jualan, dan itu harganya lumayan ya, lebih enak daripada jamur. Nikmat sekali. Dan di antaranya itu ada olahan-olahan yang bagian lembernya, yang tipis-tipisnya itu, ada juga yang bagian daging yang tebal. Di samping itu dirubah juga bisa menjadi kelewek. Kelewek itu buahnya yang tadi itu masih dalam gelondongan, dikubur di dalam tanah selama berbulan-bulan sampai berwarna hitam. Begitu batoknya itu dipecah, di dalamnya sudah hitam, dan itu bisa dibuat sambal kelewek. Bisa juga untuk memasak ikan gabus atau ikan apapun agar hilang rasa amisnya. Ketika amisnya ikan bertemu dengan picung tadi atau kelewek tadi, maka rasa amis itu menjadi hilang. Yang ada adalah rasa lezat, ditambah lagi dengan bumbu-bumbu lainnya. Maka terkenal di Bekasi namanya gabus pucung. Tapi di tempat lain justru untuk daging juga begitu. Daging kambing, sapi, apapun itu dikasih bumbu pucung dan digemari. Yang berikutnya adalah apa ini? Jamur. Jamur itu ada jamur yang beracun. Kalau di tangkainya atau di tiangnya, di tonggaknya jamur ini ada garis-garis seperti ini, ada 2, ada 3, jangan dimakan, itu jamur beracun. Tapi kalau tidak ada garis, itu ada nama-namanya, ada jamur tanduk, ada jamur merang, ada jamur supa, ada jamur berbagai macam jenis, dan itu lumayan ya, nikmat sekali. Panganan Indonesia memang luar biasa. Tapi ada satu kisah, jamur yang beracun, ada jamur pohon, ada juga jamur-jamur yang ada di alam. Saya ambil satu saja. Jamur di pohon itu keras sekali, namanya tuh supa. Yang keras itu terkenal, itu bahaya. Kalau kena mulut, jangankan dimakan, kena mulut saja itu sudah bisa beracun. Apalagi kalau dimakan. Ternyata ada orang yang frustasi karena punya penyakit TBC yang berlarut-larut tidak pernah sembuh. Ya sudah, dia ingin bunuh diri. Jangan dicontoh ya. Nah, ini kan kisah, dan tidak jadi bunuh dirinya. Karena apa? Setelah dia makan jamur sebanyak-banyaknya, jamur beracun itu, tiba-tiba dia pingsan 1 minggu lamanya, hanya bernapas saja tapi tidak sadarkan diri. Setelah 1 minggu tidak bisa bergerak dan tidak bernapas, dinyatakan meninggal oleh masyarakat tersebut. Mau dikafani, mau dikuburkan ke bumi, tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dia terbatuk dan bangun. Ketika dia bangun, kagetnya luar biasa. Yang asalnya dia itu batuk-batuk, kemudian badannya tidak enak. Setelah bangun, loh kok sembuh? Ternyata racun yang ada di dalam tubuh akibat dari makanan jamur tadi itu membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuhnya. Selama dia mati itu, maka atau mati suri itu,
maka di dalam tubuhnya itu virus-virusnya ikut mati. Padahal orangnya mati suri, tapi virus yang ada di dalam tubuhnya mati total dan sehat. Setelah itu publikasi dan banyak sekali orang-orang yang berilmu pengetahuan berdatangan. Dan anehnya, kira-kira tahun 2000-an, kalau tidak salah, itu muncullah obat tradisional, kapsul-kapsul yang isinya adalah jamur dengan dosis tertentu. Orang memakan itu karena ada dosisnya, tidak membuat orang jadi keracunan atau mabuk, tetapi menjadi obat-obatan. Nah, itulah kehebatan orang Indonesia ya. Jamur menjadi makanan dan obat-obatan. Begitu juga tadi yang pertama adalah genjer. Maaf, ada yang kelewat ya. Eceng gondok suka tertukar dengan genjer. Banyak para penulis itu di situ membahas tentang eceng gondok, tetapi ilustrasinya ternyata sayur genjer. Kalau sayur genjer itu tidak berbahaya, walaupun masih mentah bisa jadi lalapan. Bedanya genjer dengan eceng gondok ya seperti ini ya. Ini bedanya. Itu saja barangkali sebagai revisinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.